Halo, selamat siang Bu Susan. Saya Yeski Novandri Liman dari kelas 10 MIPA 1 dan absen 27. Hari ini saya akan mempresentasikan pembuatan ekoenzim dan langkah-langkahnya dari awal sampai tahap siap panen. Selamat menyaksikan. Ekoenzim adalah cairan serbaguna hasil fermentasi dari sisa buah dan sayuran, air, dan juga gula. Alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Wadah yang akan saya gunakan memiliki volume sebesar 5 liter. Lalu jumlah air yang digunakan adalah 60% dari kapasitas wadah. Jadi jumlah air yang digunakan adalah 3 liter. Kemudian jumlah sisa buah atau sayuran yang akan saya gunakan adalah 30% dari jumlah air, sehingga jumlah sisa buah dan sayuran yang saya gunakan adalah sebesar 900 gram. Kemudian gula yang akan saya gunakan adalah 10% dari jumlah air, yaitu sebanyak 300 gram. Langkah-langkah yang saya gunakan untuk membuat ekoenzim tersebut adalah yang pertama, siapkan wadah. Wadah yang saya gunakan adalah wadah sebesar 5 liter. Lalu yang kedua, masukkan air sesuai takaran. Takaran yang saya gunakan adalah 3 liter. Lalu yang ketiga, siapkan gula yang digunakan. Gula yang digunakan bisa gula merah atau molase atau tetes tebu. Nah, takar gula ini sesuai dengan takaran yang sudah tersedia. Takaran yang saya gunakan sebesar 300 gram. Lalu masukkan ke dalam larutan air. Kemudian yang keempat, siapkan sisa buah dan sayuran yang ada, lalu takar sesuai takaran yang tersedia. Kemudian masukkan ke dalam larutan air dan gula yang sudah dimasukkan terlebih dahulu. Sisa buah dan sayuran yang saya gunakan adalah sebesar 900 gram sesuai takaran yang ada. Lalu langkah yang kelima, tutup larutan yang sudah ada sehingga proses fermentasi siap dimulai. Berikut adalah foto ekoenzim sebelum memasuki proses fermentasi. Bahan yang saya gunakan untuk sisa buah atau sayuran adalah lebih dominan ke sayuran, namun ada beberapa buah-buahan, contohnya adalah seperti rambutan. Setelah 1 minggu mengalami proses fermentasi, berikut adalah hasil ekoenzim saya. Bisa dilihat hasil ekoenzim saya, mulai banyak bahan-bahan yang membusuk, kemudian setelah diaduk muncul beberapa jamur putih di atasnya. Kemudian belum terlalu ada bau-bau yang dominan, namun bau-bau yang tercium adalah seperti bau-bau asam. Berikut ini adalah foto ekoenzim saya setelah mengalami fermentasi selama 1 bulan. Selama 1 bulan ini, proses fermentasi berjalan dengan baik dan lancar. Bisa dilihat dari larutan yang ada, sudah mulai berwarna kecoklatan dengan bau asam yang sudah mulai dominan, dan sebagian besar bahkan hampir semua bahan sudah membusuk sepenuhnya. Di larutan ekoenzim selama 1 bulan ini saya tidak memberi perlakuan apa-apa, saya tidak mengaduk, sehingga proses fermentasi masih berjalan di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah foto ekoenzim saya setelah mengalami proses fermentasi selama 90 hari atau selama 3 bulan. Bisa dilihat dari video yang ada, hasil ekoenzim saya berwarna kecoklatan dan rasa yang saya cium adalah bau-bau yang cukup asam dan pekat. Kemudian bahan-bahan yang ada di atas, kemudian saya aduk sehingga dapat dilihat cairan berwarna kecoklatan. Kemudian saya saring menggunakan saringan yang ada sehingga hanya cairan ekoenzim yang tersedia, lalu saya panen di dalam botol. Dan berikut adalah hasil panen ekoenzim saya. Kemudian saya tes menggunakan pH meter dan pH-nya ada di bawah pH 4, yang berarti ekoenzim tersebut layak digunakan dan bagus.
Sekian hasil presentasi video ekoenzim dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.